Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dila Indah Pratiwi dari kelas Manajemen 1 Regular Batch semester 3. Kali ini saya akan menceritakan pelajaran apa yang bisa saya ambil dari materi Manajemen Pemasaran dan Kewirausahaan di kelas Bu Wan Laura. Nah, materi dari pertemuan pertama sampai 15 itu total poin materi yang bisa saya ambil itu ada 7, di mana kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu ruang lingkup dan konsep dasar manajemen, di mana pada materi ini kita akan mengetahui atau mendapat pembelajaran, yakni apa itu manajemen, bagaimana proses manajemen, bagaimana ruang lingkup manajemen, fungsi, tujuan, dan karakteristik dari manajemen. Nah, sebelum kita membangun usaha, pastinya kita sudah memiliki bekal terlebih dahulu tentang konsep dasar apa itu manajemen. Nah, untuk di materi kedua, poin kedua dari materi ini yaitu STP. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu itu apa STP. Yang pertama S, segmenting, T, targeting, dan P, positioning. Di mana segmenting itu membagi kelompok pembeli menjadi beberapa bagian. Nah, bagian ini bisa kita bedakan dari kebutuhannya, keinginannya, karakteristik, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk ke targeting. Setelah kelompok ini dibagi, maka kita akan menargetkan kelompok-kelompok pembeli yang sesuai dengan tujuan dari usaha kita. Nah, setelah kita mendapat targetnya, maka kita akan masuk ke tahap positioning, di mana positioning itu yaitu menawarkan produknya. Nah, tujuan sebenarnya dari STP itu yakni untuk mendapatkan pasar yang tepat untuk produk yang tepat. Nah, sebelumnya teman-teman harus sangat menguasai apa itu siklus STP-nya, karena STP ini sangat berpengaruh ke materi-materi selanjutnya, karena sebenarnya teman-teman, semua materi yang diajarkan di mata kuliah ini sangat berkesinambungan. Nah, kita masuk ke poin materi yang ketiga, yaitu ide dan kreativitas bisnis, di mana setelah kita mengetahui apa konsep dasarnya, kita mengetahui apa langkah selanjutnya di STP. Nah, setelah mendapatkan kelompok usaha yang kita inginkan atau yang kita tujukan, maka kita akan memahami tentang ide dan kreativitas bisnis. Kita harus mengidekan atau mengkreativitaskan lagi usaha yang kita inginkan. Nah, setelah ide dan kreativitas ini berkembang, maka kita masuk ke bagian materi selanjutnya, yaitu digital marketing. Di mana digital marketing ini digital marketing ini lebih kayak kita mempromosikan suatu usaha atau bisnis kita atau produk kita di market maksudnya di digital, dengan cara misalnya kita mempromosikan suatu usaha kita di Instagram, di web, di YouTube, atau di blog-blog yang lain. Nah, fungsi dari digital marketing ini sebenarnya lebih kayak memasarkan produk kita, karena di zaman yang modern ini kita tidak lagi menawarkan dengan cara kayak seperti masuklah Pak, Bu, tengok dulu, masuk Pak, cobain dulu makanan kita. Enggak, kita lebih kayak menarik perhatian konsumen, menarik perhatian pelanggan dengan cara menawarkannya dengan versi digital, di mana kita mempromosikannya itu dengan ide-ide atau tujuan tempatnya. Nah, pembelajaran terakhir yang saya dapat yaitu nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana dari semua step yang kita coba, step yang kita pelajari, semua pembelajaran yang kita dapat dari materi pertama sampai materi ke-14, di materi 15 ini kita lebih mempelajari tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, di mana dari semua usaha kita ini kita mendapatkan titik balik dari pelanggan atau kayak feedback dari pelanggan, entah itu kepuasan ataupun komentar. Nah, dari materi ini kita jadi mengetahui apa seharusnya yang kita ubah dari usaha kita, apa yang seharusnya kita upgrade dari usaha kita, karena usaha itu tidak akan berkembang kalau misalnya kita tidak menerima kritikan apapun dari orang lain. Kritik itu perlu, karena kritik itu untuk membuat kita lebih bersemangat lagi, untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi tentang usaha yang akan kita buat. Nah, target perkuliahan secara pribadi, semua mahasiswa pasti berkeinginan untuk lulus tepat waktu, apalagi berkeinginan untuk lulus lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Nah, di UNRI juga kita sudah bisa kuliah dari 3,5 tahun.
Nah, target perkuliahan saya secara pribadi, saya ingin sekali menyelesaikan pendidikan kuliah saya lebih cepat, atau keinginannya 3,5 tahun. Tapi rancangan masa depan apa yang saya lakukan untuk dapat berhasil tentang target saya ini? Nah, rancangannya yang pertama, saya harus bisa membagi waktu karena saya pribadi juga kerja. Jadi saya harus bisa membagi waktu antara pekerjaan saya, perkuliahan saya, dan tugas saya. Nah, tak hanya itu juga, saya harus bisa membagi waktu bersama orang-orang terdekat, keluarga, atau me time ya untuk diri saya juga. Karena poin pertama dari suatu keberhasilan itu menurut saya itu bisa membagi waktu. Kalau misalnya saya sudah berkeinginan dan saya bisa membagi waktu, maka kerja saya oke, kuliah saya oke, tugas saya terselesaikan, dan saya juga bisa mengambil mata kuliah lebih SKS-nya. Misalnya SKS wajib yang bisa saya ambil itu 19, tapi di situ limit saya bisa 24, maka saya akan mencoba mengambil 24 dengan cara saya bisa membagi waktu itu. Dan gak lupa juga saya harus bisa mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan sendiri dengan ide, kreativitas, dan pemikiran saya sendiri. Dan tak lupa juga kita selama masa perkuliahan ini harus lebih sering berbaur atau berorganisasi atau berteman lah dengan siapapun, karena pengetahuan itu kita tidak dapat di jenjang perkuliahan saja, tidak dapat di Google saja, tapi bisa didapat dari teman-teman lain. Contohnya kayak pengalaman-pengalaman teman lain, atau kayak keluh kesah teman lain yang bisa kita jadikan pembelajaran, ataupun tips-tips dari dosen, teman-teman, dan orang-orang sekitar kita yang selalu mendukung kita. Nah, tak lupa juga kita harus selalu berdoa kepada Yang Maha Esa atau Allah, Tuhan kita semua, untuk selalu memperlancarkan semua usaha dan keinginan kita ke depannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di